semuanya, selamat datang di podcast Yuk Tanya Ugu Yuk. Saya Rizky Aditya dan hari ini kita akan membahas salah satu algoritma yang sering digunakan di dalam dunia pemrograman, branch and bound. Bersama saya di sini ada Jidan, seorang mahasiswa di bidang informatika yang memiliki pengalaman mendalam di dunia algoritma. Hai Jidan. Halo Rizky, senang bisa bergabung di sini ya. Topiknya menarik banget nih, apalagi branch and bound ini punya banyak aplikasi di dunia nyata. Sebelum kita masuk dalam, bisa nggak kamu jelaskan secara sederhana apa itu algoritma branch and bound? Tentu Rizky. Algoritma branch and bound adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, terutama yang berhubungan dengan mencari solusi terbaik di antara banyak kemungkinan. Misal kita ingin mencari rute terpendek atau kombinasi barang terbaik dalam masalah knapsack. Jadi branch itu cabang, artinya kita eksplorasi semua kemungkinan, dan bound itu batasan, artinya kita membatasi agar tidak memeriksa solusi yang tidak potensial, begitu ya? Betul sekali. Dengan cara ini kita menghemat waktu agar tidak perlu memeriksa semua kemungkinan secara brutal. Menarik sekali. Nah, biar lebih jelas kita bahas studi kasus deh. Jidan, ada nggak contoh kasus yang pernah kamu kerjakan dengan branch and bound ini? Ada nih. Jadi salah satu kasus klasik adalah traveling salesman problem atau TSP. Dalam kasus ini, seorang salesman harus mengunjungi beberapa kota sekali saja dan kembali ke kota asal dengan jarak total yang paling minimal. Wah, kedengarannya rumit. Jadi gimana caranya algoritma branch and bound membantu itu? Jadi kita mulai membuat poin pencarian. Setiap cabang mempresentasikan keputusan kunjungan ke kota berikutnya. Kemudian kita menghitung batas waktu jarak untuk setiap cabang. Kalau cabang itu punya jarak minimal lebih besar dari solusi terbaik sementara, kita prune atau abaikan cabang itu. Jadi lebih efisien ya, tapi di situ ada tantangan juga ya. Betul. Apa tantangan terbesar saat menggunakan branch and bound itu? Tantangan terbesar utama adalah eksplosinya jumlah cabang ketika masalah besar yang biasa disebut combinatorial explosion. Semakin banyak kota, semakin besar pohon pencariannya. Nah, lalu untuk mengatasinya gimana? Ada salah satu cara mengatasinya adalah dengan menggunakan heuristik seperti metode least cost atau pendekatan greedy untuk mempersempit ruang pencarian. Selain itu, realisasi juga bisa membantu mempercepat proses pencarian. Oh, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi modern untuk membuat lebih efisien. Betul. Dan buat pendengar yang mungkin tertarik menggunakan branch and bound, ada tips nggak untuk depan? Ada nih. Yang utama, pahami dulu masalah yang ingin diselesaikan. Tidak semua masalah cocok menggunakan branch and bound. Yang kedua, gunakan batas bawah yang kuat untuk mempercepat running. Salah satu kunci keberhasilan dalam menggunakan branch and bound adalah bagaimana kita menentukan batas bawah yang baik. Batas bawah ini digunakan untuk memangkas cabang-cabang pencarian yang jelas tidak menjanjikan. Misal seperti pada masalah TSP, kita bisa menghitung perkiraan jarak minimal yang masih memungkinkan berdasarkan kota-kota yang telah dikunjungi dan membandingkannya dengan solusi terbaik sementara. Semakin kuat batas bawah yang kita miliki, semakin cepat proses running, dan ini tentunya mempercepat pencarian solusi optimal. Yang ketiga, ada eksplorasi algoritma lain sebagai alternatif. Algoritma seperti dynamic programming atau greedy terkadang lebih sederhana dan lebih cepat untuk masalah tertentu. Misalnya jika masalah memiliki struktur yang bisa dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil, dynamic programming bisa jauh lebih efisien. Sedangkan greedy algoritma sangat berguna untuk masalah di mana kita membuat keputusan lokal yang optimal tanpa terlalu khawatir tentang solusi. Selalu coba beberapa pendekatan dan lihat bagaimana yang paling efektif. Yang keempat, manfaatkan teknologi dan pendekatan modern. Saat ini banyak algoritma yang bisa diparalelkan, termasuk branch and bound. Kamu bisa memanfaatkan komputasi paralel atau cloud computing untuk mempercepat proses pencarian. Terutama jika masalah yang kamu hadapi sangat besar dan kompleks. Dengan menggunakan beberapa prosesor atau mesin, kamu bisa mengeksplorasi lebih banyak cabang dalam waktu yang lebih singkat. 5. Dan yang terakhir juga, jangan takut untuk mengkombinasikan algoritma. Kadang menggabungkan beberapa teknik dalam satu pendekatan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Misal, kamu bisa mulai dengan greedy untuk mendapatkan solusi awal yang cepat, lalu melanjutkan dengan branch and bound untuk mencari solusi yang lebih optimal. Pendekatan hybrid ini seringkali memberikan keseimbangan yang baik antara kecepatan dan kualitas solusi.
Wah, saran yang berguna, Jidan. Jadi, intinya jangan hanya terpaku pada satu algoritma saja ya. Betul. Fleksibilitas adalah kunci. Dunia algoritma ini sangat dinamis ya. Jadi kita harus siap mencoba berbagai pendekatan untuk menemukan solusi yang paling efisien. Untuk masalah yang dihadapi, jangan takut untuk mengeksplorasi dan berinovasi. Baiklah, kita sudah sampai di akhir diskusi. Untuk meningkat branch and bound adalah algoritma yang sangat powerful dan efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi, terutama yang bersifat kombinatorial. Dengan pendekatan divide and conqueror, algoritma ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi solusi optimal dengan cara yang lebih efisien daripada pencarian secara brute force. Namun, tentu saja kita juga perlu memahami tantangan yang ada, seperti combinatorial explosion dan pentingnya memilih batas bawah yang kuat untuk memangkas ruang pencarian yang tidak perlu. Betul Rizky, meskipun merasa N-bound memiliki banyak keunggulan, penting juga menyesuaikan penggunaan algoritma ini dengan masalah yang dihadapi. Tidak semua masalah cocok untuk merasa N-bound. Jadi memahami konteks dan struktur masalah sangat krusial sekali. Ya, dan itu kenapa kita juga perlu fleksibel dalam memilih algoritma. Seperti yang kamu bilang tadi, tidak ada algoritma yang sempurna. Untuk semua jenis masalah, selalu penting untuk mengeksplorasi dan mencoba alternatif. Setuju banget. Kita harus terus belajar dan memperluas wawasan kita tentang algoritma yang ada. Dengan begitu, kita bisa memilih algoritma yang paling tepat dan efisien untuk masalah yang kita hadapi. Terima kasih banyak Idan atas penjelasan dan wawasan yang sangat berharga hari ini. Saya yakin pendengar kita sekarang punya pemahaman yang lebih mendalam tentang branch and bound. Sama-sama Rizky, senang bisa berbagi dan berdiskusi di sini. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat dan mendorong pendengar untuk lebih memahami algoritma ini. Untuk teman-teman pendengar, jangan lupa untuk terus belajar dan menjelajah dunia algoritma. Terus coba berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Dan siapa tahu kalian akan menemukan solusi yang lebih efisien dan inovatif. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Yuk Tanya Uguh Yuk. Saya Rizky Aditya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.